Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Kota Palopo. Jadi NIM saya 191210088 semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis atau uji F dan uji T. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu analisis regresi. Jadi, analisis regresi berganda bertujuan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel Y. Jadi, di sini hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hypo, belum tentu benar, dan tesis, kesimpulan. Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Jadi ada dua hipotesis dalam penelitian. Yang pertama itu hipotesis alternatif, singkatnya HA, atau hipotesis nihil yang disingkat HO. Hipotesis alternatif atau HA, terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan game online terhadap prestasi belajar pada pembelajaran akuntansi siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Kabanjahe. Sedangkan hipotesis nihil atau HO, tidak terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari penggunaan game online terhadap prestasi belajar pada pelajaran akuntansi siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Kabanjahe. Yang pertama, perlu kita siapkan data yang akan dianalisis. Yang kedua, aplikasi SPSS. Saya memakai dua data variabel, yaitu contoh variabel X dan variabel Y. Angka yang terdapat pada data ini saya dapat dari angka yang sudah dianalisis. Yang saya analisis itu pengaruh penggunaan game online terhadap prestasi belajar pendidikan akuntansi kelas 12 SMK Negeri 1 Kabanjahe. Kita langsung saja menguji bentuk T dan bentuk F dari uji hipotesis yang sudah dijelaskan. Yang pertama, kita harus mengcopy semua data-data. Setelah mengcopy, kita membuka aplikasi SPSS, tinggal dipaste. Setelah kita paste, datanya kita masuk ke variable view. Namanya kita ganti, yang pertama X, yang kedua Y. Di label ini kita tulis pengaruh game online, yang kedua kita tulis pengaruh prestasi belajar. Setelah itu kita masuk ke data view. Setelah itu kita klik analisis. Setelah itu kita pilih reaction. Setelah itu kita pilih linear. Jadi untuk data ini kita tidak boleh salah untuk mengisi dependen dan independen. Jadi dependen itu kita pengaruh prestasi belajar, sedangkan independen kita isi yaitu pengaruh game online kita. Oke. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Dari tabel inilah kita dapat menentukan hipotesis uji T dan uji F. Bagaimana cara mengujinya? Oke, sekarang saya sudah membuat catatan kecil bagaimana cara mengambil keputusan uji T dan uji F. Nah, inilah dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke, sekarang kita kembali lagi ke SPSS. Kita dapat menguji uji T dari tabel koefisien. Nilai T hitung terdapat pada nilai ini, kita copy dulu dan paste ke tempat catatan tadi. Oke, jadi di sini kita di kolom ini kita melihat T hitung dan kolom ini nilai sigma. Gimana? Nilai sigma adalah 0,01, sedangkan nilai perbandingannya di sini adalah 0,05. Jadi 0,01 pasti lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Jadi di sini HA diterima dan HO ditolak karena terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita menguji hipotesis uji F. Kita masuk ke SPSS. Kita ambil tabel ANOVA, copy lagi dan paste. Jadi dasar pengambilan keputusan dari uji F itu ialah jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi untuk F hitungnya yaitu 21,775
Jadi tabelnya itu 3,89 saya dapatkan di Google. Jadi F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk nilai signya yaitu 0,01, nilai yang perlu dibandingkan yaitu 0,05. Jadi nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Berarti terdapat pengaruh signifikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.